Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin membahas tentang tumbuhan. Tumbuhan ini memiliki dua organ, yaitu organ generatif dan organ vegetatif. Organ generatif dia berkaitan dengan perkembangbiakannya. Di situ ada bunga dan biji. Kalau vegetatif dia berkaitan dengan pertumbuhan perkembangan dari tumbuhan tersebut. Makin makin tinggi, makin lebar dan segala macamnya. Ada akar, batang dan daun ya. Nah, tumbuhan dibagi menjadi dua, ada tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak memiliki dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh dia memiliki xilem dan flum. Kalau tumbuhan tidak berpembuluh dia tidak memiliki xilem dan flum. Nah, fungsinya apa xilem dan flum? Xilem ini untuk mengangkut air unsur hara dari tanah menuju akar dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau flum ini dia mengangkut hasil sisa-sisa fotosintesis. Nah, untuk tumbuhan berpembuluh, akar batang daunnya sudah bisa dibedakan. Contohnya kalau kalian lihat pohon mangga. Pohon mangga, kalian bisa gak ngebedain mana akar, mana daun, mana batang? Udah bisa kan ya? Nah, kalau misalnya tumbuhan tidak berpembuluh, dia akar, batang, daunnya masih sulit dibedakan. Contohnya apa? Kalian pernah lihat lumut? Lumut di kolam mandi, kolom kamar mandi atau kolom ikan. Nah, apakah kalian bisa membedakan akar, batang, daunnya? Masih sulit ya. Nah, lumut ini nama ilmiahnya Bryophyta. Nah, untuk tumbuhan berpembuluh ini dibagi menjadi dua, ada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku ini nama ilmiahnya Pteridophyta. Tumbuhan berbiji ini Spermatophyta. Tumbuhan paku ini yang di belakang daun itu ada bintil-bintil spora. Kalian pernah lihat gak? Pasti sebenarnya pernah ya, cuma nggak aja. Nah, tumbuhan berbiji ini Spermatophyta dibagi menjadi dua, ada tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup. Terbuka disebut Gymnospermae, tertutup Angiospermae. Nah, maksudnya apa terbuka dan tertutup? Nah, berbiji terbuka ini maksudnya gini, kalian pernah lihat buah mangga? Pernah lihat bijinya ya? Bijinya dilapisin sama apa? Sama daging buah. Nah, maksudnya tertutup ini, jadi biji dilapisi dengan daging buah. Jadi ada pertama dari luar kulit, terus daging buah dulu, baru biji. Itu tertutup ya. Itu berbiji tertutup. Nah, kalau terbuka dari kulit langsung biji. Contohnya apa? Contohnya melinjo. Kalau kalian pernah makan melinjo, itu kalian kalau kupas kulitnya langsung bijinya. Nah, itu maksudnya biji terbuka. Nah, biji tertutup dibagi menjadi dua, ada monokotil dan dikotil. Kalau monokotil dia berkeping satu bijinya. Kalau dikotil dia berkeping dua. Nah, maksudnya apa berkeping satu, berkeping dua? Berkeping dua. Kalau kalian lihat biji mangga di tengah-tengahnya tuh kayak ada garis gitu. Nah, kira-kira bisa kalian belah gak? Sebenarnya dia bisa. Jadi dia itu berkeping dua, jadi bisa dibelah. Nah, kalau monokotil dia udah nggak bisa dibelah lagi karena dia cuma berkeping satu. Contohnya apa kalau monokotil? Monokotil itu contohnya padi, terus jagung. Nah, kalau dikotil tuh kayak jeruk, mangga, dan segala macam. Nah, kita bahas dulu monokotil. Monokotil dia ini akarnya serabut ya. Jadi serabut, kalian pernah kan ya lihat akar dari jagung? Jadi serabut kayak gitu, jadi dia nggak ada intinya, langsung serabutnya aja. Nah, daunnya itu sejajar. Kalian pernah lihat daun padi atau daun jagung, rumput? Nah, itu dia sejajar daunnya ya. Batangnya tidak berkambium. Nah, maksudnya apa berkambium? Jadi kambium ini kan fungsinya untuk pertumbuhan sekunder dari batang ya. Jadi pertumbuhannya batangnya itu makin besar, makin keras kayak gitu. Nah, si monokotil ini tidak memiliki kambium. Makanya kenapa tumbuhan monokotil itu rata-rata kecil-kecil. Contohnya kayak padi. Kayak padi itu batangnya lembek, ya kan? Terus jagung. Karena apa? Karena dia ini tidak memiliki kambium. Nah, bunganya kelipatan 3. Kelipatan 3, 6, 9, segala macam ya. Contohnya jagung dan padi. Nah, kalau
tumbuhan dikotil dia akarnya tunggang, jadi ada intinya dulu di sini. Ya, ada intinya dulu. Baru dia berserabut di samping-sampingnya. Nah, daunnya menyirip dan menjari. Nah, ini menyirip nih. Ini menjari. Contohnya kayak daun singkong ya, daun pepaya dan segala macam. Nah, batangnya berkambium. Nah, tadi kan kambium ini fungsinya untuk pertumbuhan sekunder pada batang ya. Jadi batangnya membesar. Nah, makanya kenapa tumbuhan dikotil itu rata-rata besar. Contohnya pohon mangga. Kalian pernah lihat kan pohon mangga? Batangnya gede-gede ya. Terus keras kayak gitu. Terus bunganya kelipatan 4, 5 dan seterusnya. Contohnya mangga, rambutan dan lain-lain. Kayak gitu ya. Sampai sini kalian boleh catat dulu. Nanti Ibu ada tugas. Ya, tugasnya identifikasi minimal 3 tumbuhan yang ada di rumah kamu. Nah, jadi tulis aja tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3. Nah, nanti kalian identifikasi. Kalian cabut aja kalau misalnya tumbuhannya kecil, kalian cabut. Kalian lihat akarnya kayak gimana? Tunggang atau serabut. Nah, daunnya sejajar, menyirip atau menjari. Batangnya lembek, keras atau kayak gimana gitu. Terus bunganya kelipatan berapa? Kalau seandainya bunganya belum ada, maka strip aja ya. Nah, dia masuknya ke monokotil atau dikotil bijinya. Terus nama tumbuhannya apa? Kayak gitu ya. Misalkan kalian mengidentifikasi tumbuhan yang besar-besar, kan nggak mungkin kita cabut ya. Nah, karena nggak mungkin kita cabut, kalian searching aja akarnya itu dia apa sih.